Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah desa misterius di pedalaman Kalimantan, kisah dari Ahmad bin Bella atau Bang Beben. Wow, kisahnya makin keren aja nih dari hari ke hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Bang Beben atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, bisa mengunjungi karya karsa dari Bang Beben, keren-keren buat kisahnya. Follow juga akun Twitternya, dan juga wajib beli buku Desa Misterius di Pedalaman Kalimantan untuk koleksi teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke tanah Kalimantan. Misteri di desa Muara Tabah. Desa misterius di pedalaman Kalimantan part 9. Nabimo, jangan bergerak. Dari atas tebing, Pak Kasno berteriak memanggilku. Cahaya senter ia sorotkan ke wajah, membuat mataku silau. Aku terjatuh lumayan curam, sekitar 8 meter. Kegelapan membuat jurang ini seakan sangat dalam. Kemudian terdengar suara berisik. Makhluk tadi melompat melesat ke dalam hutan. Anak sumpit menancap di punggungnya, terbakar dan menyala bagai kembang api. Suara gong yang ditabuh sudah tak terdengar. Apa itu? Teriak Pak Kasno dari atas tebing. Tunggu sebentar Bimo, aku turun. Pak Kasno bergegas turun, berpegangan pada batang kayu dan akar pohon. Saat di tengah, Pak Kasno menendang-nendang batang kayu tempat senterku tersangkut. Senter jatuh dan hampir saja mengenai kepalaku. Setelah beberapa saat, kaki Pak Kasno akhirnya menapak di dasar jurang. Diraihnya senterku, lalu diserahkan tubuhku. Ia sandarkan pada sisi jurang yang miring. Minum dulu, ujar Pak Kasno. Diserahkannya sebotol air dari dalam tas punggungnya. Segera kubasahi tenggorokanku yang terasa kering. Tak kupedulikan airnya yang tumpah membasahi baju dan jaketku. Kenapa lu kamu? Kok berlendir kayak ada ingus? Tanya Pak Kasno sambil menyoroti luka di lututku. Pak Kasno mencondongkan wajah, mengintip lukaku, lalu bergegas bangkit mencari tempat, berpegangan tangan. Sambil memegangi perut, Pak Kasno muntah. Bau bangke, sungut Pak Kasno. Kakimu mulai membusuk. Ayo, harus segera dibersihkan. Setelah semua isi perutnya dikeluarkan, Pak Kasno bergegas mengobati lukaku sambil menahan nafas. Pak Kasno memotong bagian celanaku yang robek dengan gunting dari kotak P3K yang ia bawa di dalam tas. Kini, celana kananku berubah jadi celana pendek, sedangkan bagian kiri tetap panjang seperti semula. Dengan cekatan, Pak Kasno menyiram lukaku dengan alkohol lalu membersihkannya. Aku meringis saat kapas menyentuh bagian lututku yang terkoyak. Tahan, kata Pak Kasno. Aku mengangguk. Terima kasih Pak, kataku lirih menahan perih. Pak Kasno tersenyum. Gini-gini, aku dulu anak PMR, pernah juga jadi pembina waktu masih tugas di kota, ujarnya yang masih sibuk dengan kapas dan alkohol di tangan. Pak Kasno kemudian mengeluarkan perban dan mulai membalut lututku. Tadi Nabimo saya panggil-panggil kok gak nyaut. Saya sampai khawatir, takut Nabimo kenapa-napa. Aku menarik nafas pelan, merasakan dingin alkohol di lututku. Selesai juga Pak, tadi teriak-teriak minta tolong manggil Pak Kasno, tapi gak ada balasan. Aneh ya, Pak Kasno terdiam. Balutan perban di lututku sudah terikat rapi. Dia kemudian membersihkan luka di sikut dan tanganku. Sebaiknya kita terus bergerak, menyusul rombongan Pak Kades. Mungkin belum jauh, kata Pak Kasno sambil membantuku berdiri. Saya tidak hafal hutan sini. Bisa-bisa kita tersesat. Bisa juga mereka sedang mencari kita sekarang, lanjut Pak Kasno. Aku sudah berhasil berdiri, berpijak pada kedua kaki. Gimana?
Bisa digerakkan. Kucoba menggerakkan kaki, masih terasa sakit di lutut, tapi tetap kupaksakan. Aku tak mau merepotkan Pak Kasno. Bagaimanapun juga, jari kaki kirinya belum sembuh total. Pelan-pelan, tadi kulihat mereka ke arah sana. Aku mengikuti langkah Pak Kasno di depan. Dua orang lelaki berjalan pincang dengan masing-masing memegang tongkat kayu, berjalan di tengah gelap malam menyusuri hutan perawan Kalimantan. Kami terus berjalan sambil berteriak memanggil istriku dan Pak Kades. 30 menit berlalu, Pak Kasno malah membawa kami semakin masuk ke dalam hutan. Kami kehilangan arah hingga kusadari kami telah tersesat. Pak, apa yakin kita nggak nyasar? Tanyaku pada Pak Kasno sambil mengelap keringat. Aku mulai ragu melanjutkan langkah. Pak Kasno mengambil air mineral dari tas punggungnya, lalu kami minum secara bergantian. Tadi kulihat cahaya senter mereka di sana, kata Pak Kasno mengatur nafas. Nah, di sana, tunjuk Pak Kasno. Benar saja, ada titik-titik cahaya senter dari kejauhan. Ayo, Pak Kasno kembali bergerak. Aku segera mengikuti di belakang. Pak Kades, Minawe, teriak Pak Kasno. Rombongan Pak Kades seperti tak mendengar. Cahaya senter terus menjauh. Pak Kades, Mina, aku dan Pak Kasno terus berteriak memanggil mereka, tapi cahaya itu tidak juga berhenti, seperti menghindar. Kami terus berteriak-teriak di tengah hutan, mengikuti cahaya senter bergerak semakin lama, semakin jauh bergerak ke dalam hutan. Siapa? Terdengar teriakan dari depan. Alhamdulillah, ucapku dalam hati, akhirnya ada jawaban. Kasno sama Bimo, Pak Kades, balas Pak Kasno sambil berteriak. Siapa? Kasno sama Bimo, kemari. Kami berdua segera bergerak ke arah cahaya senter, benar sakit di kaki. Kasno, Bimo, cepat kemari. Ya Pak, sebentar Pak, teriakku kencang. Kami terus saja berjalan melewati rimbun semak belukar di dasar hutan. Cahaya senter kami sorotkan ke arah rombongan Pak Kades. Sesekali teriakan saling memanggil membahana di tengah hutan. Begitu sampai, ternyata cahaya senter rombongan Pak Kades menjauh lagi. Kami tunggu di sini, teriak salah satu warga. Aku dan Pak Kasno terpaksa kembali bergerak mengejar rombongan Pak Kades di depan. Aku mulai merasa ada yang janggal saat kejadian tadi berulang sebanyak 3 kali. Begitu kami dekat, sorotan cahaya dari rombongan Pak Kades bergegas menjauh. Aku dan Pak Kasno sudah merasa lelah dan mulai kehilangan konsentrasi. Kaki kami sudah terasa berat untuk melangkah, sedangkan di depan rombongan Pak Kades masih terus berteriak menyuruh kami mendekati mereka. Langkah kaki kami semakin goyah hingga terdengar suara gemericik air. Semakin melangkah, suara gemericik air semakin deras. Sungai, seru Pak Kasno. Ayo, mereka pasti menunggu kita di sungai. Setengah terpincang, Pak Kasno berlari ke arah sungai. Tongkat di tangan sudah dilemparkannya entah kemana. Dengan rasa was-was, kupaksa berlari menyusul Pak Kasno. Di balik sebuah pohon besar, Pak Kasno berbelok hingga tubuhnya tak lagi terlihat. Kupanggil Pak Kasno tak menjawab. Aku terus bergerak ke arah Pak Kasno yang tadi menghilang. Semakin dekat, suara gemuruh air sungai semakin terdengar. Keadaan di sekitaran sungai benar-benar gelap gulita. Pohon-pohon besar tumbuh berjejer di tepian sungai. Senter kusorotkan ke sana kemari mencari Pak Kasno, sedangkan panggilan dan cahaya senter dari rombongan Pak Kades sudah menghilang. Aku menarik nafas lega saat cahaya senterku menyorot punggung Pak Kasno. Pak Kasno berdiri mematung di pinggir sungai memunggungiku. Pak Kasno, kupanggil berulang-ulang. Pak Kasno hanya diam saja. Dia hanya berdiri memandang ke arah sungai. Aku terus mendekat sambil menyorot punggungnya. Pak Kasno, seruku. Pak Kasno tak menyahut dan aku mulai kesal ketika langkahku semakin dekat. Pak Kasno tiba-tiba mundur 2 langkah. Aku kaget dan jantungku hampir copot. Kalimat istighfar keluar dari mulutku. Jangan diteruskan, ujar Pak Kasno dengan suara berat. Wajahnya berkeringat dan tangannya gemetar memegang senter. Hembusan nafasnya tak teratur dan terdengar begitu jelas seperti orang yang habis jogging.
Ada apa, Pak? Tanyaku. Pak Kasnonya diam, tatapannya kosong, lalu melangkah mundur selangkah demi selangkah. Ku tinggal Pak Kasno yang ketakutan dan aku melangkah ke bibir sungai yang hanya beberapa meter di depan. Nabi Mo, kata Pak Kasno yang kini sudah di belakang, suaranya setengah berbisik. Tak aku pedulikan. Kini aku sudah berdiri di pinggir sungai, senterku sorotkan ke sepanjang pinggiran sungai. Tak terlihat rombongan Pak Kades maupun Minawe. Entah apa yang dilihat Pak Kasno, tak ada yang mencurigakan hingga cahaya senterku menyorot jejak-jejak kaki di atas pasir di pinggir sungai. Jejak-jejak kaki anak kecil, tak hanya satu, sepertinya jejak kaki beberapa anak kecil. Dek, seketika bulu kuduku merinding dan jantungku berdegup kencang karena jejak kaki itu tidak normal. Bekas tapak-tapak kaki itu hanya punya 4 jari. Nabi Mo, kata Pak Kasno tertahan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Lari, teriak Pak Kasno kencang. Aku langsung balik badan, berlari mengejar Pak Kasno yang terdiri di depan. Sudah tak terasa lagi kaki kami yang luka dan pincang di belakang. Terdengar suara anak-anak kecil yang tertawa riuh. Buk, jeritku. Sebuah batu sungai berukuran kecil mengenai kepalaku. Jangan menoleh, terus lari, teriak Pak Kasno. Batu yang dilempar ke arah kami semakin banyak, diiringi tawa anak-anak yang tadi mana. Buk, buk. Kini yang dilempar bukan lagi batu, tapi ikan segar penuh darah bekas gigitan, sebagian sisa tulang, sebagian lagi sisa kepala dan ekor, sedangkan dagingnya sudah habis seperti dimakan mentah-mentah. Tawa anak-anak kecil yang mengikuti kami belum juga hilang. Entah seperti apa wujudnya, hanya ada suara kerasa kerusuk belukar serta dahan-dahan pohon yang bergoyang hebat. Tawa anak-anak tanpa wujud itu sungguh menciutkan nyali mereka, seolah sangat bahagia. Seperti anak kecil yang menemukan mainan, kami terus berlari di dalam hutan tanpa arah, mengandalkan cahaya senter menerobos semak dan celah pepohonan. Tawa anak-anak tak juga hilang, dahan-dahan pohon dan semak belukar terus saja bergoyang. Dadaku terasa sakit dan nafasku semakin sesak. Luka di lututku kembali berdarah. Tubuhku sudah sangat lelah dan tak bisa diajak kompromi. Pak Kasno juga sama. Dia kini hanya 1 meter di depanku, berlari terpincang dengan luka di jari kaki. Aku ingin berhenti, tapi suara anak-anak itu masih terdengar di belakang. Lemparan tulang ikan, batu, dan buah-buahan masih terus menghujani kami. Tubuhku limbung saat kakiku tanpa sengaja tersangkut akar pohon. Tubuhku ambruk, menabrak Pak Kasno. Kami berdua terempas dan terguling di dasar hutan. Senter kami terpelanting beberapa meter. Sendi-sendiku terasa sakit dan ngilu. Darah kembali mengucur di lututku, membasahi perban. Suara tawa anak-anak tiba-tiba hilang. Hanya ada suara jangkrik, burung hantu, dan binatang hutan. Langit masih gelap tanpa cahaya. Di sekitar kami hanya ada gelap gulita. Nabi Mo, panggil Pak Kasno pelan. Suaranya mengiba di dalam gelap. Tak ku ketahui tubuhnya di mana. Hanya terdengar rintih kesakitan. Keadaan kami sekarang benar-benar kacau. Ya Pak, saya di sini Pak, ucapku lemah. Syukurlah masih hidup. Kita istirahat sebentar. Aku rebah di dasar hutan. Tak kupedulikan lagi tanah kotor dan daun-daun busuk yang basah. Aroma dasar hutan yang khas terasa menusuk hidung. Kalau saja kita melewati sungai tadi, kita akan celaka. Itu adalah sungai Ucang, batas Sunting Pali, ujar Pak Kasno masih dengan suara lebah. Tadi adalah makhluk yang suka bikin manusia tersesat di hutan, lanjut Pak Kasno sembari mengatur nafas. Aku tidak terlalu menanggapi ucapan Pak Kasno. Saat ini aku lebih risau tentang istriku. Entah apa yang terjadi dengannya sekarang, entah apa yang dialaminya. Membayangkannya, hatiku terasa sakit bagai diiris sembilu. Rasa sesal kembali menghantuiku. Tak terasa air mataku kembali mengalir. Entah berapa lama aku kehilangan kesadaran, mungkin 30 menit, hingga Pak Kasno membangunkanku. Diguncang-guncangkannya tubuhku. Cahaya senternya menyilaukan mata.
Nabimu, Nabimu, cepat bangun, kata Pak Kasno panik. Aku belum sepenuhnya sadar. Pak Kasno langsung memapa tubuhku berdiri. Senterku tadi ia taruh di telapak tanganku, ia genggamkan hingga senter itu kupegang. Nabimu, ayo, sayup-sayup. Terdengar suara tangis perempuan dari kejauhan. Suara tangisnya begitu sedih dan menyayat hati. Mau kemana, Pak? Kenapa kita tidak menunggu terang saja? Nanti kita semakin tersesat. Sebaiknya kita tidak menunggu di sini, kata Pak Kasno cemas. Pak Kasno menyorotkan senternya pada sebuah batang pohon yang besar. Senter bergoyang-goyang karena tangannya gemetar. Dek, jantungku kembali berdegup kencang. Senter Pak Kasno menyorot sebuah benda yang sudah ku kenal. Benda berwarna hitam berdiri sempurna terikat di batang pohon. Benda itu diikat dengan rotan, ditutupi akar menggantung dan tumbuhan merambat. Raung batinku. Aku dan Pak Kasno mundur perlahan. Krek, krek. Raung itu bergerak seperti ingin lepas dari ikatan. Aku dan Pak Kasno mundur hati-hati, menarik nafas sepelan mungkin. Pak Kasno, terdengar seruan yang mengagetkan kami berdua. Beberapa cahaya senter menyorot ke arah kami. Pak Kades, ucap Pak Kasno ragu. Benar ini Pak Kades. Pak Kasno masih tak percaya. Siapa lagi kalau bukan kami? Terdengar suara Mina Oe tegas dan juga lantang. Aku dan Pak Kasno lega. Ya, kami selamat. Keadaan Mina Ue, Pak Kades, dan warga lainnya terlihat kelelahan. Tubuh mereka bermandikan keringat dan tampang mereka kusut. Kalian kenapa? Kami panggil malam jauh, tanya Pak Kades. Aku dan Pak Kasno saling lirik. Perasaan justru mereka yang menjauh begitu kami dekati. Sudah, jangan dibahas. Sebaiknya kita segera pergi dari sini sebelum ada yang merasa terusik, ucap Mina Ue sambil melirik ke arah raung yang terikat di pohon. Setelah membersihkan lukaku dan luka Pak Kasno, kami pun bergegas beranjak dari situ mengikuti Mina Ue dan Pak Kades. Kami bergerak mencari sumber suara tangisan wanita yang sayup-sayup terdengar. Mungkin itu istrimu tengah menangis ketakutan, tadi mana? Kata Mina Ue sambil terus melangkah. Peluh membasahi pipi dan punggungnya. Beberapa kali ia membenarkan selendang yang membelit lehernya. Beberapa warga masih memukul nyiru. Warga lainnya memotong semak belukar yang menghalangi. Jaya senter masih menyorot kemana-mana mencari keberadaan istriku. Sesekali kami berhenti mengatur nafas. Pasahen dan warga lain langsung memotor akar bergantung. Lalu airnya kami minum bergantian. Seorang warga tiba-tiba saja berteriak ketika ia menemukan bangkai anjing di semak tak jauh dari tempat kami beristirahat. Kami segera berhamburan mendatangi warga itu. Bingo, kata Pak Kasno menoleh ke arahku. Anjing apa Tingen? Darah di tubuh bangkai anjing itu masih segar. Tubuhnya terkoyak seperti diterkam binatang buas. Bentuknya sudah tidak karu-karuan. Kenapa anjing Batingen ada di sini? Tanyaku kebingungan. Kami semua terdiam. Tidak ada yang bersuara. Kita lanjutkan pencarian. Nanti saja kita urus si Tingen, kata Pak Kades datar. Hari semakin terang. Ketika suara tangisan semakin terdengar jelas, langkah kami semakin cepat saat suara itu semakin dekat. Di sana, tunjuk Pasahen, terlihat perempuan tengah meringkuk di bawah batang pohon. Rambutnya yang panjang menutup wajahnya, tubuhnya menggigil kedinginan. Sayang, aku langsung berhamburan mengejarnya. Begitu mengenali baju yang ia kenakan, luka di lututku terasa sembuh. Aku berlari sekencang mungkin. Warga yang lain langsung terbirit mengikuti. Begitu dekat, langsung ku angkat wajahnya. Dek, ujarku berurai air mata. Tatapan istriku kosong, tidak merespon kehadiranku. Langsung kupeluk tubuhnya dengan bercucuran air mata. Tubuh istriku lemah, dingin, penuh lecet dan beberapa bagian pakaiannya robek akibat tersangkut semak dan duri. Mina Ue mendekat, lalu diusapnya wajah istriku dengan air mineral yang diberikan oleh Pak Kasno. Buatkan tandu, perintah Pak Kades. Warga bergegas memotong pohon kecil dan akar gantung. Tak perlu waktu lama, sebuah tandu sederhana sudah siap untuk istriku.
Istriku segera ditandu oleh warga secara bergantian ke rumah dinas kami. Aku dan Pak Kasno mengiringi dengan kondisi luka masing-masing. Anehnya, tempat ditemukan istriku ini tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter dari rumah dinas guru. Sekitar pukul 7 pagi, kami tiba di rumah dinas dan istriku langsung dibaringkan di dalam kamar, tubuhnya lemah tak berdaya. Aku dan Bina Ue segera membersihkan tubuhnya dengan air hangat. Beberapa warga permisi pulang karena sudah kelelahan dan semalaman meninggalkan rumah. Istri Pak Kades dan Pak Sekdes segera dijemput untuk membantu merawat istriku. Semangkuk bubur beras mereka siapkan dan segera disuapkan ke mulut istriku yang masih hilang kesadaran. Mina Ue bergegas ke dapur, lalu kembali lagi dengan segelas air. Air itu ia bacakan mantra, lalu dipercikan ke kepala, pundak, telapak tangan, dan kaki istriku. Mereka bilang, ritual itu disebut tampung tawar untuk mengusir gangguan roh jahat dan menghindari hal-hal yang buruk. Pada bagian akhir, Mina Ue mengusapkan air dengan telapak tangannya ke wajah istriku, diusapkan 3 kali sambil membaca mantra. Setelah ucapan ketiga, istriku tiba-tiba saja menjerit dengan histeris. Ia bersandar pada dinding seakan menghindari sesuatu. Matanya melotot menatap kami penuh ketakutan. Istriku berusaha kabur, hendak berlari keluar kamar dengan cepat. Pak Kades dan Pak Saen mencegah. Tangan istriku dicengkram, namun ia berontak. Mina Ue kembali mengusapkan air ke wajah istriku. Istriku limbung dan hilang kesadaran. Mina Ue berhasil menahan tubuhnya, lalu kembali membaringkan ke kasur. 1 jam berlalu, istriku masih belum juga sadar. Istri Pak Kades dan istri Pak Sekdes mengipasi wajah istriku dengan potongan kardus. Pak Kasno, Pak Saen, Pak Kades dan Pak Sekdes duduk di teras sembari merokok. Asap putih beraroma wangi sudah menyebar di seluruh ruangan. Sebuah tungku kecil dengan ramuan terbakar ditaruh di ruang tamu. Mina Ue kembali melakukan ritual marabun seperti di rumah Pak Sekdes kemarin. Kata Mina Ue, marabun seharusnya dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Namun karena darurat, marabun kali ini terpaksa dilakukan pagi hari. Mas, kata istriku lemah di pembaringan. Rupanya ia sudah berangsur sadar. Ku usap wajahnya, ku kecup keningnya, dan ku peluk tubuhnya. Kami berdua terisak. Mas, aku mau pulang, kata istriku sesenggukan. Ya, hari ini juga kita pulang. Pak Kades, Pak Kasno sudah berdiri di depan pintu mengetahui istriku sadar. Kenapa kamu bisa hilang ke hutan? Tanya Mina Ue. Istriku terdiam. Ia berusaha mengingat, lalu ia menatap Mina Ue. Entahlah Mina, aku tidak ingat. Yang ku ingat hanya ada kepala terbang, dan kembali hening. Istriku berusaha keras mengingat-ingat. Dan Tampi Nyai. Kami semua tersentak kala mendengar kalimat terakhir istriku. Terlebih lagi Pak Kades. Matanya langsung melotot karena marah. Tubuhnya bergetar. Tangannya menggenggam erat mandau di pinggang. Semuanya harus berakhir. Dia semakin keterlaluan. Aku harus mencarinya sekarang. Belum sempat Pak Kades pergi, Mina Ue segera meraih tangannya. Masih di depan pintu kamar, Pak Kades berusaha menepis pegangan Mina Ue. Tahan dulu Banjang, jangan gunakan emosi. Aku sudah muak dengan ulahnya Mina. Sudah cukup desa ini dibuatnya sengsara. Pak Kades menatap wajah Mina Ue dengan raut menakutkan. Aku hanya terdiam melihat wajah Pak Kades yang tiba-tiba mengerikan. Kau tidak akan sanggup melawannya. Apa kau lupa peristiwa 10 tahun lalu? Ya, aku tidak pernah lupa. Dan karena itu, semua harus diakhiri. Suara Pak Kades semakin meninggi. Kau hanya akan mati sia-sia. Mina Ue masih berusaha mencegah. Aku tidak peduli. Meskipun kali ini aku harus meregang nyawa. Aku yang peduli. Mina Ue hilang kesabaran. Bagaimana nanti nasib anak di sinimu, Pak Kades tersadar, lalu terduduk bersandar di pintu. Ditatapnya wajah sang istri yang duduk di samping istriku. Bang, ujar istri Pak Kades.
Tahan dulu amarahmu, lupakan dulu dendammu. Apalagi dia adalah istri Pak Kades terdiam lalu menunduk tak berani meneruskan kata-kata. Apalagi dia adalah ibuku. Pak Kades menyambung kalimat istrinya, sebatang rokok sudah tersulut di jari tangannya. Ibu, tanya aku tidak percaya. Bersandar pada pintu, Pak Kades menghisap rokok dalam-dalam. Dia memandang kosong ke langit-langit rumah. Ya, tapi Nyai adalah ibuku dan Boy Alang adalah ayahku, kata Pak Kades datar. Sewaktu kecil, aku sudah curiga dengan perilaku orang tuaku yang ganjil. Pak Kades mulai bercerita dengan mata yang nanar. Aku duduk terpaku antara kaget dan tak percaya. Mina Ue duduk mendekati istriku, sedangkan Pak Kasno dan Pak Sahen masih sibuk mengobrol di teras depan. Dahulu, setiap sebulan sekali, orang tuaku pergi ke pondok kami di hutan. Hingga suatu malam, karena penasaran, aku mengikuti mereka sembunyi-sembunyi. Mereka pergi menggunakan obor, dan aku mengikuti dari belakang, berlindung dari balik semak dan pepohonan. Hanya mengandalkan cahaya bulan dan bintang, aku berhasil menyusul mereka ke pondok. Dari celah dinding kulit kayu, aku mengintip ke dalam pondok. Lalu, aku menyaksikan pemandangan yang paling mengerikan dalam hidupku. Dalam cahaya maram, aku menyaksikan detik demi detik perubahan ibuku. Malam itu, tak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Saat kusaksikan, ibuku perlahan berubah menjadi iblis. Lehernya tiba-tiba berdarah dan berbau sangat busuk. Darah menetes hingga ke tapak kaki, membasahi badannya. Dibantu ayah, kepala ibu lepas dari lehernya, melayang-layang dengan isi perutnya. Dengan rakus, kepala ibu menghabiskan darah di dalam mangkok yang sudah diberikan ayahku. Balik dinding kulit kayu, aku gemetar. Aku takutan, nangis. Aku segera berlari ke rumah. Kubangunkan saudara-saudaraku. Kuberitahu mereka apa yang aku lihat. Namun, mereka justru menyuruhku diam, memintaku tidak memberitahu kepada orang lain. Rahasia keluarga katanya, atau kami akan celaka dibantai orang kampung. Sejak itu, rahasia ini kupendam. Keluarga kami tidak ada yang membicarakannya. Kami berusaha hidup normal layaknya keluarga lain. Hingga 10 tahun yang lalu, ibuku semakin mengganas. Satu persatu meninggal tidak wajar. Dari bayi, anak kecil, hingga ibu hamil. Sembunyi-sembunyi dalam kegelapan, ibuku mengintai setiap rumah yang ada ibu hamil atau bayi yang baru dilahirkan. Semakin lama, ibuku semakin kuat dan semakin berani. Secara terang-terangan ibuku mengunjungi setiap ibu hamil dan melahirkan. Dan kedatangannya hanya untuk membawa kematian. Setelah ibu hamil dan bayi habis, dia mengincar setiap anak kecil di desa. Anak-anak yang bermain bola, mandi di sungai, atau mengejar layang-layang, meregang nyawa bila sudah bertemu ibuku. Penduduk dicekam ketakutan. Tak ada yang berani keluar ketika matahari tenggelam. Desa ini berubah menjadi desa kematian. Penduduk yang ingin melawan tewas sia-sia. Sepertinya ibuku telah mengetahui isi setiap rumah penduduk. Siapapun yang membicarakannya sama saja mengundang kematian. Meninggal karena sakit yang tak lebih dari 3 hari. Kemudian banjir besar menerjang desa ini, menghabiskan separuh penduduknya. Yang selamat menyelamatkan diri ketakutan. Yang tersisa hanyalah orang-orang tua tak berdaya. Hening. Tak ada yang berani buka suara. Mata Pak Kades berkaca-kaca antara marah, sedih, benci, dan rindu bercampur menjadi satu. Masih bersandar di pintu, pikiran Pak Kades melayang ke peristiwa 10 tahun lalu saat banjir bandang tiba-tiba menerjang desa. Waktu itu, dukun menyelimuti rumah Banjang. Pak Kades sekarang saat itu, dia masih pegawai rendahan di kantor desa, tenaga honorer bagian ketik dan administrasi. Saat itu adalah musim penghujan, saat durian, cempedak, manggis dan berbagai buah hutan luruh ke bumi masih segar dalam ingatannya. Ketika ia membantu mengurus surat tanah warga, tiba-tiba saja mertuanya datang dengan wajah yang panik. Sang istri yang baru melahirkan tiba-tiba sakit panas. Dengan tergesa, Banjang segera pulang menggunakan daun pisang sebagai payung. Banjang dan mertuanya berlari menembus hujan. Saat di rumah,
didapati istrinya tengah meregang nyawa, wajahnya pucat, matanya terbuka, dan mulutnya menganga. Isak tangis berambur jadi satu. Sang istri telah pergi. Duka Banjang kian bertambah ketika sang bayi mungil tiba-tiba berhenti menangis. Sang bayi yang baru berusia 2 bulan, tubuhnya telah kaku dan dingin. Ibu dan anak meninggal di hari yang sama. Tak ada warga yang bisa membantu karena mereka juga ditimpa kesedihan yang sama. Dunia Banjang semakin runtuh ketika anaknya yang lain menyusul seminggu kemudian. Semua duka terjadi hanya beberapa hari setelah sang ibu Tambi Nyai berkunjung. Kesedihan yang dialami Banjang berubah jadi amarah dan dendam. Apalagi adik perempuannya telah meninggal sebulan sebelumnya, meninggal dalam keadaan hamil juga setelah sang ibu berkunjung. Hati Banjang terasa perih. Sedari kecil dia hidup di bawah asuhan manusia setengah iblis, hidup dalam kepura-puraan kalau sang ibu hanyalah manusia biasa. Pura-pura tak tahu saat sang ibu meminum darah di pondok mereka di hutan setiap bulan hanya terlihat separuh. Namun yang tak dikira, sang ibu begitu tega mengorbankan anak, menantu, dan cucu sendiri. Hewan pun tidak akan memangsa anaknya kecuali iblis. Dengan penuh amarah, Banjang hendak menuntut balas. Tak peduli itu ibu kandung sekalipun, dicabutnya mandau. Dicarinya sang ibu di rumah, di pondok, di hutan. Ibunya lenyap bagai ditelan bumi. Hati Banjang semakin sakit saat saudara dan juga ayahnya malah membela sang ibu, mengatakan dia anak durhaka yang tak tahu diuntung. Hari demi hari, kematian tak wajar semakin mengkhawatirkan. Bayi-bayi tak ada yang selamat, anak kecil semakin berkurang. Petugas puskesmas kewalahan. Jumlah yang sakit dan meninggal melebihi jumlah tenaga medis. Warga mulai ketakutan. Desa yang dulunya ramai bagai kena bencana, kabar angin mulai beredar. Tambi Nyai telah menebar petaka. Yang mereka tahu, di mana ada Tambi Nyai, pastilah ada kematian. Meskipun curiga, warga tak berani menuduh. Kecurigaan warga bukan tak beralasan. Sewaktu muda, Tambi Nyai dikenal punya kesaktian, mampu mengobati orang sakit, terkena guna-guna, atau diganggu makhluk halus. Tambi Nyai juga dikenal bisa mengirimkan parang bayak, teluh, serta membuat basal dan penyang bagi pencari sarang bulung walet, penambang emas, maling, ataupun rampok. Beredar kabar, kesaktian Tambi Nyai itu harus ditukar dengan nyawa manusia yang belum berdosa. Semakin banyak yang ia korbankan, maka semakin saktilah dia. Berpuluh tahun berhenti menjadi dukun, Tambi Nyai melemah. Iblis dalam jiwanya menuntut darah, maka mengganaslah dia. Dia yang awalnya sembunyi-sembunyi menebar kematian semakin berani terang-terangan. Setiap ibu hamil yang bertemu Tambi Nyai akan mengalami keguguran. Setiap kelahiran yang dikunjungi Tambi Nyai, bayi itu akan meninggal beberapa hari kemudian. Ancaman Tambi Nyai semakin nyata, warga semakin tak berdaya. Beberapa orang tua yang anaknya menjadi korban bertekad menuntut balas pada Tambi Nyai. Belum juga dendam terbayar, mereka terkapar di jalan desa meregang nyawa, memuntahkan darah, sebagian meninggal di pembaringan. Warga semakin ketakutan, tak berani berulah dengan Tambi Nyai. Pakades waktu itu diam-diam mengumpulkan beberapa warga untuk mencari bukti. Warga disebar ke pondok, ke rumah, dan juga hutan mengawasi gerak-gerik Tambi Nyai. Hingga suatu malam, kecurigaan warga akhirnya terbukti. Warga yang mengintai rumah Tambi Nyai selama berhari-hari menyaksikan sendiri bagaimana Tambi Nyai berubah menjadi kuyang. Kuyang itu terbang dari dapur rumahnya, melesat ke dalam hutan mencari mangsa. Seketika itu juga warga berkumpul di rumah Kades di tengah malam buta saat hujan deras. Warga sepakat membunuh Tambi Nyai dan membakar rumahnya. Amarah warga sudah tak bisa ditahan. Yang ada hanyalah kebencian dan juga dendam. Mereka berkumpul membawa tombak dan parang, siap membantai Tambi Nyai dan siapapun yang membantunya. Hujan belum berhenti selama seminggu.
Disertai petir dan guntur, warga bergerak menuju rumah Tambi Nyai di hilir kampung. Gemuruh derap kaki dan teriakan "Bunuh!" membahana ke segala penjuru kampung. Warga yang bergerak semakin bertambah penuh semangat bagai ke medan perang. Tanya laki-laki. Beberapa perempuan juga ikut bergabung. Kesedihan akan kehilangan anak-anak mereka berubah menjadi hasrat pembalasan. Satu persatu mereka keluar rumah menggenggam mandau dan tombak. Bersatu mereka tak lagi takut pada Tambi Nyai. Sesakti apapun tak mungkin Tambi Nyai bisa membunuh puluhan atau bahkan ratusan warga sekaligus. Warga yang tadinya pemalu dan lugu berubah menjadi sekelompok manusia haus darah. Hujan semakin deras, guntur dan petir saling menyambar. Jalan desa yang berupa tanah liat berubah menjadi lumpur, terinjak ratusan kaki manusia yang berselimut amarah. Warga terus berdatangan mengikuti rombongan Pak Kades. Sebagian karena marah, sebagian hanya ingin melihat kematian Tambi Nyai. Sebagian memilih bersembunyi di dalam rumah, tak ingin ikut campur. Banjang yang waktu itu masih berduka di rumahnya dikagetkan dengan teriakan amarah yang sudah menyebar ke segala penjuru desa. Suara derap kaki diiringi deras hujan menggetarkan rumah dan jendela. Dengan mandau di pinggang, Banjang segera berlari ke rumah orang tuanya. Meski tak tahu harus membela siapa, Banjang tetap berlari menembus hujan. Di pagar pembatas antara halaman dan jalan, warga sudah berkumpul di depan rumah orang tuanya. Terjadi perdebatan antara tiga saudara dan ayahnya dengan warga. Warga mulai beringas mengepung rumah. Hujan yang deras tak mampu mendinginkan suasana. Banjang berusaha mendekat, namun tiga orang warga menahannya. "Banjang, jangan ikut campur!" teriak Lawing sahabatnya. Banjang berusaha berontak, tapi tenaganya kalah kuat. Lawing dan dua warga lainnya mencengkeram pundak, tangan dan kaki. Semakin dia berontak, semakin lemah tubuhnya. "Banjang, kau juga jadi korban kebiadaban ibumu. Jangan sampai kau juga jadi amukan warga!" Lawing berteriak. Suaranya hampir tak terdengar di antara deras hujan dan gemuruh suara warga. Air mata segera berurai. Antara membela keluarga atau warga, Banjang hanya pasrah, tak sanggup berbuat apa-apa. Di depan matanya, tiga saudara dan ayahnya jadi amukan warga yang beringas. Tak ada negosiasi, tak ada musyawarah. Banjang menangis. Ia terduduk di tanah, tubuhnya lemas, kehilangan tenaga. Dilihatnya, tiga saudara dan ayahnya bersimbah darah. Dan di saat itulah Banjang melihat sang ibu, Tambi Nyai, berdiri di teras rumah sambil menitikan air mata. Ibunya menengadahkan kedua tangan seperti meminta kepada langit yang tengah menurunkan hujan. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, diiringi suara gemuruh. Pijakan kaki mulai goyah karena tanah bergerak. Suara gemuruh semakin nyaring seperti suara gunung yang runtuh. Warga yang hendak merangsek Tambi Nyai tiba-tiba saja berhenti saat terdengar teriakan panik dari hulu. "Banjir! Banjir!" teriak warga yang berhamburan dari arah hulu, mengagetkan warga yang berada di depan rumah Tambi Nyai. Belum sadar apa yang terjadi, air sungai tiba-tiba masuk ke desa, menggulung bagai tsunami, sangat cepat dan mengerikan. Warga yang tadinya hendak membunuh Tambi Nyai seketika berhamburan menyelamatkan diri. "Lari! Lari!" Wajah-wajah beringas kini telah berubah menjadi pucat ketakutan. Dari hulu desa, air menerjang rumah-rumah penduduk bagaikan waduk yang jebol. Air sungai sangat deras dan mengerikan. Warga yang lari satu persatu tergulung air, berputar-putar dalam pusaran. Tangan-tangan lemah dan wajah ketakutan seketika hilang, disapu gelombang raksasa. Air semakin keruh bercampur darah, tanah dan lumpur. Kemudian terdengar suara berderak sangat kencang dan silih berganti. Prak,
Brak! Rumah-rumah roboh menghantam rumah lainnya, pohon-pohon tumbang terseret air menerjang apa saja yang ada di depannya. Kayu dan puing segera meremukan tulang dan memecahkan kepala siapa saja yang tersapu banjir. Teriak kesakitan, ketakutan, dan kepanikan tenggelam dalam suara gemuruh yang menggema. Air yang menggulung desa semakin bertambah, berwarna keruh dan sangat tinggi bagai ombak raksasa. Warga yang berenang segera tersedot ke dalam pusaran air, berputar bagai dalam mesin cuci raksasa. Tubuh mereka terlempar ke sana kemari, menghantam kayu, paku, dan puing. Banjang pasrah saat air menghantam tubuhnya. Banjang segera tenggelam dalam gulungan air, terseret arus berputar. Hitungan menit, seluruh desa akhirnya tenggelam bagai dalam lautan. Banjang tak ingat berapa lama ia turut berputar dalam pusaran air. Yang dia ingat, dia telah mengapung di atas permukaan air karena berpegangan pada batang pohon kelapa yang ikut hanyut. Banjang memeluk batang pohon itu erat-erat, terombang-ambing di bawah gelombang. Pemandangan yang kemudian terlihat itu sangat mengerikan. Mayat-mayat mengapung, bertumpuk di antara puing. Beberapa tangan terlihat muncul dari dalam air, berusaha menggapai apa saja, lalu tenggelam perlahan. Malam itu, desa Muara Tapah telah tenggelam. Rumah yang terlihat hanyalah pucuk atapnya saja. Entah berapa lama Banjang mengapung, berpegangan pada batang pohon, tubuhnya menggigil hebat. Menjelang pagi, air semakin surut. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan desa, di pohon-pohon, di kolong-kolong rumah. Hampir setiap penjuru desa ditemukan tubuh tergeletak tanpa nyawa. Beberapa dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan. Sebagian ditemukan di desa-desa di hilir sungai. Anehnya, air hanya menyentuh kolong rumah Tambi Nyai. Entah apa karena posisinya lebih tinggi atau memang Tambi Nyai sakti. Tidak ada yang menyangka Tambi Nyai mampu menghabisi ratusan warga yang hendak membunuhnya dalam satu malam. Lebih separuh penduduk desa tewas, sebagian meninggal beberapa hari kemudian. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengusik ibuku. Banyak yang kabur sembunyi-sembunyi. Penduduk desa semakin sepi, menyisakan orang-orang tua tak berdaya. Dan sejak itu pula, mereka bukan lagi orang tuaku. Itulah kisah kelam desa Muara Tapah 10 tahun yang lalu. Hatiku berdebar-debar kala mendengar cerita Pak Kades. Kami semua terdiam dan duduk kaku mendengar ceritanya. Kulirik mata Pak Kades berkaca, menahan sedih dan juga dendam. Kau Danum, ilmu memanggil air. Aku pikir dulu itu hanyalah dongeng saja. Tak kusangka ada manusia yang mampu melakukannya. Sering kudengar saat kecil, ketika desa dilanda kemarau panjang hingga air barito surut sebatas mata kaki, ada orang yang mampu memanggil air agar warga tidak mati kelaparan karena ladang yang kering serta air sungai yang surut. Konon, kemampuan ini diwariskan dari sepasang suami istri, Ujud dan Diang. Pada zaman dahulu, bumi dilanda kerusakan akibat ulah manusia. Ujud dan Diang membangun perahu besar bernama Tingang atas petunjuk Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah selesai, bernama Tingang segera diisi oleh manusia saleh dan hewan berbagai jenis. Ujud Diang lalu melakukan ritual Kahau Danum, banjir besar, lalu menyapu daratan, menghapuskan manusia-manusia serakah. Bernama Tingang mengapung berhari-hari di atas bumi yang berupa lautan. Pak Kades menutup ceritanya dengan suara bergetar, menahan amarah dan air mata. Mulut kami terkunci, tak ada yang berani mengeluarkan suara. Kami semua tenggelam dalam perasaan sedih bercampur ngeri. Setelah beberapa saat, istriku akhirnya angkat bicara. Pak Kades, kami mohon pamit. Hari ini kami mau pulang ke tanah Jawa, kata istriku lemah. Matanya berkaca-kaca, gelang rotan di tangan kirinya terus ia mainkan. Pak Kades menoleh ke arah istriku, lalu ia tersenyum. Baiklah, Pak Kades mengangguk. Aku sendiri yang akan mengantarkan kalian ke kecamatan. Pukul 11 siang,
Barang kami sudah siap, Pak Kasno berusaha mencegah, memintaku berpikir lagi. Begitu pula Mina Ue meminta istriku untuk istirahat hingga benar-benar pulih setidaknya 1 malam lagi. Namun tekadku sudah bulat. Semakin lama berada di sini hanya membawa kami semakin dekat dengan kematian. Kata Pak Kades, sore nanti kami sudah akan berada di ibu kota kecamatan. Dari sana dia akan mencarikan taksi darat yang bisa membawa kami ke ibu kota kabupaten. Kalaupun tidak ketemu, kami bisa istirahat di sana untuk semalam. Di sana juga ada ATM. Aku bisa menarik jumlah uang kami yang tersisa. Entah itu cukup atau tidak untuk kembali ke Jawa. Kalaupun kurang, akan ku cari pinjaman pada saudara atau teman. Yang penting, kami bisa menjauh dari tempat ini, tempat terkutuk penuh mistis. Kami segera melangkah meninggalkan rumah dinas. Tubuh lemah istriku digotong dengan tandu oleh warga yang dipanggil Pak Kades. Tentu saja tandu yang lebih baik, tandu sekolah yang diambil Pak Kasno dari ruang UKS. Mina Uwe dan istri Pak Kades memayungi istriku bergantian. Semakin jauh dari rumah dinas, hatiku semakin lega. Di atas tandu, istriku semakin lemah, wajahnya pucat menahan sakit. Kedua tangannya memegangi perut. Istriku semakin merintih saat kami mulai melangkah di jalanan desa melewati rumah-rumah penduduk. Beberapa penduduk mengintip dari balik jendela dengan rasa penasaran. Ekspresi wajah mereka seperti ketakutan. Langkah kami bercepat. Ketika rintik kesakitan istriku semakin menjadi, istriku menangis di atas tandu. Rintihannya berubah jadi jeritan, tubuhnya bergetar hebat dan kakinya mengentak-entak. Aku semakin tak tega melihatnya, tapi tak tahu harus berbuat apa. Kulirik, wajah Mina Uya terlihat tegang. Hanya beberapa meter lagi sebelum mencapai gerbang desa, langkah kami terhenti. Tandu diturunkan tergesa. Asap hitam tebal terlihat membumbung ke udara dari arah dermaga. Aku segera berlari dengan wajah panik. Tas koperku lempar entah kemana. Aku berlari sangat kencang ke arah dermaga. Pak Kades, Pak Kasno dan beberapa warga lain segera menyusul. Kami semua terenyak di gerbang desa. Tubuhku gemetar dan air mataku mengalir. Api membakar dermaga, menghanguskan kayu, klotok, perahu dan juga jukung. Suara api bergemerta, menyala-nyala di pinggiran sungai. Tubuhku tersungkur, duduk di tanah, tanganku mengepal, tubuhku bergetar hebat. Aku berteriak sekencang-kencangnya, gemuruh di dadaku menggelegak, sejadinya hatiku sakit. Penuh rasa marah dan dendam, Pak Kasno berusaha menenangkanku tepis tangannya. Siapa yang membakar dermaga? Siapa yang tak ingin kami pergi dari desa ini? Semakin membara, tiang-tiang kayu roboh, perahu, kelotok dan jukung terbakar, lalu tenggelam tak bersisa. Tiang-tiang kayu ambruk, dermaga perlahan tenggelam ke dalam sungai. Tak ada yang tersisa, hanya titian tangga yang menghitam menjadi barat di belakang. Jerit kesakitan istriku semakin menjadi. Mina Uwe kewalahan menenangkan istriku. Tubuh istriku menggelepar di atas tandu, kakinya mengentak-entak. Dua orang warga berusia sekitar 50 tahunan tergopong menghampiri Pak Kades yang berdiri di sampingku. Tubuh mereka basah dan penuh lumpur. Banjang, tadi kami melihat pelakunya, seorang laki-laki. Dia membawa jerigen ke dermaga. Kami ikuti sembunyi-sembunyi. Terus, tanya Pak Kades panik. Lelaki itu membakar dermaga, lalu pergi dengan perahu. Kami berusaha memadamkan namun terlambat. Kami mencebur ke sungai untuk menyelamatkan diri. Aku bangkit berdiri. Ku pegang pundak bapak yang bicara tadi. Bapak kenal siapa orangnya? Bapak itu melirik kawan yang di sebelah. Kawannya itu mengangguk. Orang yang membakar dermaga kita adalah Patingen, jawab bapak itu dengan nada tertahan. Selesai. Wow, luar biasa. Episode 9 salah satu favorit saya nih, karena dapat banget semuanya ya. Horor mencekamnya dapat, romansnya dapat, dan juga haru ya. Ternyata di sini baru ketahuan nih kalau Tambi Nyai dan juga Bu Alang adalah ayah dan ibu daripada Pak Kepala Desa. Waduh, si Banjang ya. Jadi ini bener-bener baru, saya bener-bener gak nyangka teman-teman ya,
kalau Tambi Nyai dan Boy Alang ini adalah orang tua daripada kepala desa, dan dia kayak menyimpan bara dendam dari apa yang dia lihat semasa kecilnya, dan pastinya makin penasaran aja nih. Apalagi ketika Bimo dan istrinya Sri Atun sudah pokoknya pulang, apapun yang terjadi pulang, hari ini juga pulang, ternyata dermaganya dibakar. Wow, makin seru aja, makin keren aja asli. Besok jangan sampai ketinggalan mendekati akhir dari kisah ya, part 10. Jangan sampai ketinggalan teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Beben atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.